بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير الثاني بحر العلوم من التفاسير بالمأثور للسمرقندي. تفسير سمرقندي أو تفسير بحر العلوم للسمرقندي. قال الشيخ محمد حسين الذهبي ya rahimallahu taala at-ta'rifu bi muallif hadha tafsir. Beliau bagaimana yang sudah disampaikan ya pada pembahasan muqaddimah seputar kajian beliau terhadap kitab tafsir. Nah, maka metodologinya beliau akan memberikan penjelasan singkat tentang biografi sang mufassir ya. At-ta'rif bi muallif hadha tafsir. Muallif hadha tafsir huwa Abu Laits Nasr ibn Muhammad. Namanya Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim As-Samarqandi Al-Faqihul Hanafi. Mazhabnya Hanafi ya. Berarti ini kalau bicara tentang ayat hukum akan ada kecenderungan kepada mazhab Hanafi. Al-Ma'ruf bi Imamil Huda. Nah, gelarnya Imamul Huda. Tafaqqaha ala Abi Ja'far Al-Handawani ya, washtuhira bi kasratil aqwalil mufidah wat tasanif al-masyhurah. Ini gurunya belajar secara khusus dalam bidang fikih pada Abi Ja'far Al-Handawani, dan juga masyhur Imam Nasr ibn Muhammad As-Samarqandi ini sebagai ulama yang akwalnya mufidah, tersebar di mana-mana, juga karyanya sangat dirujuk ya, sangat masyhur, dirujuk oleh banyak tulabul ilm. Wa min ahammi tasanifihi tafsirul Quran al-musamma bi Bahril Ulum wal ma'ruf bi tafsir Abi Laits As-Samarqandi. Jadi masyhur dengan nama tafsir Abi Laits As-Samarqandi. Wa huwa ma nahnu bisadadihil an, yang ini akan dikaji oleh Syekh Az-Zahabi. Ya, kemudian beliau juga punya Kitabun Nawazil fil Fiqhi ya. Wa Khazanatul Fiqhi fi mujallad wa Tanbihul Ghafilin. Nah, Tanbihul Ghafilin ini masyhur ya, kitab Tanbihul Ghafilin dalam bidang tazkiyatun nafas, ini masyhur sekali. Kemudian Wal Bustan ya. Wa kanat wafatuhu rahimahullahu taala sanata 73 wa 300. Jadi beliau termasuk ulama abad ke-4 Hijriah. Wa qila sanata 75 wa 300 minal hijrah. Ya. Nah, ini singkat terkait dengan biografi dari Imam Abu Laits As-Samarqandi ya, pengarang kitab tafsir Bahrul Ulum kitab tafsir. Baik. Tsumma at-tarifu bi hadha tafsir wa tariqatu muallifihi fihi. Nah, metode Imam As-Samarqandi di dalam menulis tafsir Bahrul Ulum. Qala fi Kashfidz Dunun, maksudnya ini qala Imam Haji Khalifah, fi kitabih Kashfidz Dunun. Nah, kitab Kashfidz Dunun ini semacam kitab yang menghimpun ya beragam biografi kitab-kitab para ulama. Ya, beliau menjelaskan tafsir Abi Laits Nasr ibn Muhammad Al-Faqih As-Samarqandi Al-Hanafi Al-Mutawaffa sanata 75 wa 300 wa huwa kitabun masyhurun latifun mufid. Nah, ini ada kesaksian dari Haji Khalifah ya. Kitab yang sangat masyhur dan bermanfaat. Kharraja ahaditsahu Asy-Syaikh Zainuddin Qasim ibn Qatlubugha. Nah, hadis-hadis yang ada dalam tafsir As-Samarqandi ini ditakhrij ya. Jadi dirujuk sumber hadisnya kepada Zainuddin Qasim ibn Qatlubugha Al-Hanafi. Ya, mutawaffa sanata 54 wa 800. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Haji Khalifah dalam kitab Kashfudz Dunun ya. Wa hadza tafsir makhtutun fi 3 mujalladat kibar. Nah, manuskripnya terdiri dari 3 jilid besar ya. Manuskrip dari kitab As-Samarqandi ini wa mawjudun bidalil kutubil misriyah. Nah, ini terkait dengan informasi kitabnya dulu ya. Wa mawjud bidalil kutub al-misriyah. Terdapat dalam perpustakaan Mesir wa tujadu min nusqatani makhtutani bi Maktabatil Azhar. Nah, juga ada dua naskah yang berupa manuskrip dari kitab ini di Maktabatil Azhar. Wahidah fi mujalladain wal ukhra fi 3 mujalladat. Ada 2 manuskrip, yang pertama terdiri dari 2 jilid dan yang kedua terdiri dari 3 jilid. Waqad raja'tu qala Syekh Az-Zahabi, waqad raja'tu ila hadha tafsir wa qara'tu fihi katsiran. Nah, beliau sudah merujuk dan membaca banyak hal ya dalam tafsirnya ini. Wajadtu mu'allifahu qad qaddama lahu bi babin fil haqqi ala talabi tafsir wa bayani fadli. Nah, dalam muqaddimahnya Imam Abu Laits As-Samarqandi memberikan muqaddimah ya terkait dengan tafsirnya ini. Pertama adalah al-hattu ala talabit tafsir wa bayani fadlih. Jadi dalam muqaddimahnya beliau menjelaskan tentang anjuran untuk ya, belajar ilmu tafsir ya dan keutamaannya. Wastashhada ala dzalika bi riwayat anis salaf. Lalu menyebutkan beberapa perkataan salafus salih ya yang menjelaskan tentang anjuran untuk belajar tafsir. Ya rawaha bi isnadin ilaihim, yang bahkan diriwayatkan
atau disebutkan ya perkataan salaf itu dengan sanadnya, dari sanad dari Imam Abu Lays As-Samarqandi yang tadi wafat abad keempat sampai di zaman salaf ya. Ya memang sekitar jaraknya di 100 tahunan ya. Kalau disebut salaf kan berarti 3 generasi pertama ya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, Imam Abu Lays As-Samarqandi di abad keempat. Nah, itu tidak terlalu jauh ya. Tsumma bayyana annahu la yajuzu li ahadin an yufassira al-Qur'an bi ra'yihi min dzati nafsihi ma lam yata'allam aw ya'rif wujuhal lugha wa ahwal at-tanzil. Nah, ini yang mengisyaratkan ya Pak ya. Mengisyaratkan bahwa tafsir beliau ini adalah tafsir bimaktur. Kenapa? Karena beliau termasuk yang melarang ya untuk Al-Qur'an ditafsirkan dengan ra'yun. Jadi beliau melarang Al-Qur'an ditafsirkan dengan akal ya. Dari pendapatnya pribadi. Artinya yang selamat adalah meriwayatkan tafsir-tafsir para salafus salih yang disebut dengan tafsir bimaktur. Ya, selama si mufassirnya itu lam yata'allam aw ya'rif wujuhal lugha, belum menguasai bahasa Arab dan juga apa yang menjadi latar belakang turunnya ayat, yaitu asbabun nuzulnya, munasabahnya dan seterusnya. Ya, wastadalla ala hurmati tafsir bi mujarradir ra'yi bi aqwalin rawaha 'an salaf bi isnadihi ilaihim aidan. Bahkan beliau juga menyebutkan ya perkataan-perkataan salafus saleh yang mengharamkan tafsir bil ra'yi dengan sanadnya juga kepada salafus saleh yang beliau kutip, yang beliau nukil. Jadi beliau ini termasuk yang menjaga sanad keilmuan di dalam penafsiran Al-Qur'an, bahkan termasuk riwayat-riwayat yang terkait dengan tafsir ya. Nah, jadi ini tafsir yang juga sangat penting terkait dengan kita mengetahui sanad dalam suatu riwayat. Yaitu mabayyana anna ar-rajula idza lam ya'lam wujuhal lugha wa ahwal at-tanzil yata'allam at-tafsir wa yatakallafa hifdhahu wa la ba'sa bidzalika 'ala sabilil hikayah. Dan karenanya kata beliau, ya kalau seseorang itu tidak bisa memahami atau tidak menguasai ya ilmu tentang bahasa Arab dan juga ahwalut tanzil, yaitu terkait dengan kondisi yang melatar belakangi suatu ayat itu turun kepada Nabi SAW, maka hendaknya dia mempelajari tafsir di riwayat ya. Fa ta'allamu tafsir di sini maksudnya mempelajari tafsir yang dengan belajar tafsir yang ada dasar riwayatnya. Jadi tidak mencari makna di luar makna yang disampaikan oleh salafus saleh ya, dari kalangan sahabat, tapi dari kalangan dari tafsir bimaksud ya, dari Al-Qur'an itu sendiri, dari sunnah Nabi atau dari sahabat dan tabi'in ya. Wa yatakallafu hifdhuhu, dan dia hendaknya mengusahakan untuk bisa menghafal. Ya wala ba'sa bidzalika 'ala sabilil hikayah. Dan tidak mengapa kalau orang yang baru belajar tafsir tadi ya hanya sekedar bisa menyebutkan qala Ibnu Abbas misalnya ala sabilil hikayah ya, artinya menyebutkan siapa yang berpendapat atau berkata tentang suatu ayat. Ya, jadi tidak boleh dia mengatakan ini menurut saya nggak boleh. Harus kemudian qala Ibnu Abbas, qala Mujahid, qala Ali bin Abi Thalib ya dan seterusnya. Wa ba'da an faragha min al-muqaddimah syara'a fi tafsir. Nah, setelah beliau menjelaskan muqaddimah terkait dengan pentingnya tafsir bil ma'thur ya, larangan menafsirkan dengan ra'yun dan seterusnya, maka baru beliau kemudian memulai syara'a fi tafsir. Baru beliau memulai bagaimana proses tafsir atas ayat Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai akhir gitu ya. Tatabatu hadza tafsir. Nah, Syekh Al-Albani mengatakan ya aku membaca tafsir beliau, fawajadtu sahibahu yufassir Qur'an bil ma'thur 'an salafi fayasuqur riwayat an sahabat wa tabi'in wa man ba'dahu fi tafsir. Jadi beliau dapati bahwa Imam Abdullah As-Samarqandi ini sangat menjaga ya tafsir Al-Qur'an itu dengan metode ma'thur yang beliau dapatkan riwayatnya dari sahabat, tabi'in ataupun ulama generasi setelahnya dari kalangan atba'ut tabi'in dan seterusnya. Walakin nah yang jadi masalah ya, walaupun beliau menyebutkan riwayat-riwayat dari para salafus saleh ini, walakin la yadhkuru isnadahu ila man yurwa anhum. Tapi yang jadi masalah beliau tidak menyebutkan sanadnya itu kepada pada salafus saleh yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Wa yanduru siyaqul isnad fi ba'd riwayat ya. Jadi tidak menyebutkan dalam arti secara umum ya, walaupun ada sebagian sanad beliau sebutkan, tapi sangat yandur itu sangat sedikit ya. Wa qala haqqu alaihi annahu idza dzakara al-aqwal wa riwayat al-mukhtalifah la yaqibu alaiha. Nah, yang kedua ya, atau yang pertama nih ya, pertama beliau menafsirkan, ini metodenya ya. Yang pertama beliau menafsirkan dengan bil ma'thur. Yang kedua la yadhkur isnadahu. Ya, tidak banyak disebutkan sanadnya. Dan yang ketiga, ketika beliau menyebutkan riwayat-riwayat terkait dengan suatu ayat, la yaqubu 'alaiha wa la yurajjih. Ya, beliau tidak memberikan komentar dan tidak mentarjih. Jadi tidak memberikan taklik gitu ya, tidak memberikan komentar atas suatu ayat, cukup beliau nukil saja riwayat dari salafus saleh dan bahkan tidak merojihkan mana di antara riwayat itu yang beliau pilih sebagai suatu tafsir. Ya. Itu tidak sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari melakukan tarjih, melakukan taklik gitu ya. Nah, Imam As-Samarqandi itu tidak melakukan hal tersebut. Ya Allahumma illa fi halat nadir aidan. Ya, kecuali hanya dalam beberapa hal yang sangat sedikit.
Artinya kebanyakan hanya menukil. Ya. Wa huwa ya'ridu lil qiraat walakin biqadar. Nah, di samping itu yang keempat, beliau juga mengutip beberapa qiraat Al-Qur'an ya. Dia dalam tafsirnya mengutip beberapa qiraat, artinya juga peduli ya terhadap qiraat Al-Qur'an yang beragam, tapi itu pun hanya dalam jumlah yang sedikit biqadar. Nah, apa kata Syekh Az-Zahabi? Irji ilaihi inda qawlihi ta'ala fil ayat 124 ya min surat Al-Baqarah la yanalu ahdu zalimin. Ini satu contoh di mana Imam As-Samarqandi menyebutkan qiraat ya yang berbeda dalam tafsirnya atas surah Al-Baqarah 124 ya. Tapi ini tidak disebutkan oleh Syekh Az-Zahabi apa qiraatnya. Intinya ini beliau ihalah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk merujuk secara mandiri ya. Dan intinya yang kelima, beliau juga menyinggung ya masalah qiraat tapi tidak terlalu banyak. Ya kama annahu yahtakimu ila lugha ahyanan wa yashral Qur'an bil Qur'an in wajada min ayatil Qur'aniyya ma yuwaddihu ya makna ayat ukhra. Nah, kemudian yang keenam bisa juga kita jadikan sebagai kesimpulan bahwa beliau mengambil atau beliau juga merujuk ya aspek lugha ya dalam rangka menafsirkan Al-Qur'an. Khususnya kalau kemudian Al-Qur'an itu ditafsirkan oleh ayat Al-Qur'an yang lain ya, tafsir Qur'an bil Qur'an ya, tafsir dimaksud yang pertama. Baik, apa komentar Syekh Az-Zahabi? Irji ilaihi inda qouli ta'ala ya fil ayah 36 min surati Ali Imran wa inni u'izuka biha wa dzurriyyatan minasyaitonir rajim. Ini Syekh Az-Zahabi cuma memberikan contoh ayat yang ditafsirkan oleh Imam Abu As-Samarqandi terkait dengan metodenya ya. Kama annahu yarwi minal qasas al-Israili. Nah, di samping itu juga yang ketujuh, Syekh Abu As-Samarqandi juga meriwayatkan ya kisah-kisah Israiliyat di dalam tafsir Bahrul Ulumnya ya, walakin ala qillah wa biduni ta'qib minhu ala ma yarwihi. Nah, juga tanpa, dan ini pun tidak terlalu banyak ya, dan juga tanpa memberikan komentar terhadap kisah tersebut ya. Jadi kebanyakan hanya menukil tapi tidak memberikan komentar. Wa katsiran ma yaqul. Nah, dan kebanyakan beliau mengatakan qala ba'dhum kadza wa qala ba'dhum kadza wa la yu'ayyinu hadzal ba'd. Nah, yang jadi masalah juga nih ya, kata Syekh Az-Zahabi, Imam Abu As-Samarqandi itu sering menyebutkan ya sebagian ulama berkata begini, sebagian ulama berkata begini, tapi tidak menyebutkan siapa yang dimaksud sebagiannya. Apakah para sahabat, apa para tabi'in, enggak disebutkan. Ini juga jadi muskilah gitu ya untuk menisbatkan perkataan itu kepada siapa gitu. Wa huwa yarwi ahyanan 'an du'afa. Nah, yang jadi masalah juga beliau juga kadang meriwayatkan riwayat-riwayat bin Ma'tsur tadi dari jalur sanad yang lemah. Ya fayuqarriju min riwayatil kalbi ya wa min riwayati asbat anis suddi. Nah, ini sebenarnya kalau kalian ingin mengetahui ya bagaimana kualitas riwayat Al-Kalbi, bagaimana kualitas riwayat As-Suddi, ini sebenarnya Syekh Az-Zahabi menjelaskan di dalam pembahasan tafsir Tabari ya. Jadi ini di antara ruwat tafsir bin Ma'tsur yang dikategorikan sanadnya lemah ya. Wa min riwayati ghairihima mimman takallama fi, dan juga riwayat lain dari selain Kalbi dan Suddi yang itu dianggap lemah, atau mimman takallama fi, artinya dikomentari ada unsur kelemahannya oleh para naqad ya, oleh para peneliti riwayat ya. Wajadtuhu yuwajjihu ba'da iskalat ya taridu ala zahir nuzum summa yujibu anha. Di samping itu Imam Abu As-Samarqandi juga ya menjelaskan berbagai macam persoalan atau berbagai macam iskal ya yang ada pada teks Al-Qur'an. Jadi ada teks Al-Qur'an yang ada masalah dari sisi lughahnya, dari sisi bahasa atau dari sisi susunannya, yang menurut ilmu bahasa mungkin ada masalah gitu, ada iskal gitu ya. Nah, itu beliau juga menjelaskannya dan kemudian menjawab atas iskal tersebut. Misalnya begini ya, Pak, yang di antara iskal contohnya ya. Kita lihat dulu ini apa contohnya disebut oleh Syekh Az-Zahabi nomor 3. Irji ilaihi inda qouli ta'ala fil ayati 28 ya min surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Nah, ini iskalnya wallahu tidak dijelaskan dari sisi apa gitu. Tapi misalnya contohnya begini ya, Pak. Misalnya iskalnya itu adalah kalau kita misalnya membaca ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiun misalnya gitu ya. Jadi kalau inna itu kan dia menasabkan ismu inna. Tapi kenapa kok was-sabiun di akhirnya? Kenapa tidak was-sabiin? Nah, itu juga ada ayat Al-Qur'an seperti ini dan kemudian dianggap ada unsur iskal, tapi tentunya Al-Qur'an pada dasarnya tidak bermasalah secara lughah. Hanya saja dari sisi sebagian orang memahaminya iskal, maka dijawab bahwa itu tidaklah ada iskal. Ya, kama ya'ridu atau kama yu'aridu li muhimil ikhtilaf wa tanaqud fil Qur'an wa yuzilu hadzal iham. Bagaimana juga ketika ada ayat yang kesannya bertentangan ya, kesannya ya bukan berarti bertentangan secara hakiki,
kesannya bertentangan, adanya ikhtilaf wa tanaqud, dan kemudian dijawab bahwa ayat itu tidak ada tanaqud, lalu kemudian dicari titik temunya. Nah, misalnya antara ayat yang nasih mansuh, ada ayat yang umum khusus, nah itu kan seakan bertentangan, padahal masuk dalam bab takhsisul umum atau masuk dalam bab naskul mansuh, gitu ya. Dalam bab nawasih atau dalam bab taklil mutlak dan seterusnya. Nah, itu jadi beliau juga menjelaskan ayat-ayat seperti itu di dalam tafsirnya. Nah, contohnya kalau yang terkait dengan adanya tanakut, yarji ila ilaihi fi qoulihi ta'ala, yani yarji ilaihi yani fi tafsir Bahrul Ulum fi qoulihi ta'ala min ayat 20 min suratil Baqarah, huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat. Ini sebagai contoh dari tafsir yang dirujuk oleh Syekh Az-Zahabi untuk menyimpulkan beberapa teori yang didapatkan dari tafsir As-Samarqandi tadi. Baik, nanti kalian disimpulkan saja ada beberapa poin ya yang menjadi metodologi atau manhaj Syekh As-Samarqandi di dalam menafsirkan Al-Qur'an dalam tafsirnya tafsir Bahrul Ulum ya. Wa bil jumlah fal kitabu qayyimun fi dzatihi. Ya, secara umum kata Syekh Az-Zahabi kitab ini sangat penting, ya sangat bermanfaat, ya sangat memiliki kedudukan yang tinggi. Jama'a fihi sahibuhu baina tafsir bil riwayah wa tafsir bil dirayah, yang mana sang mufassir menggabungkan di dalamnya antara tafsir dengan riwayat dan juga tafsir dengan dirayah. Tafsir dirayah ini maksudnya tafsir akli ya, tafsir dengan ra'yun. Illa annahu ya ghalabal janibin naqli fi 'ala janibil aqli. Hanya saja ghalabal janibin naqli 'ala janibil aqli. Dominannya adalah riwayat meskipun juga tetap bisa ditemukan adanya unsur akli ya. Walihada adadnahu dimna kutubi tafsir al-ma'thur. Nah, karenanya kata Syekh Az-Zahabi, karena dominannya adalah riwayat, maka kitab tafsir Bahrul Ulum ini dikategorikan tafsir bil ma'thur. Artinya begini akhwat, namanya kitab tafsir itu ya tidak 100% dia riwayat, sebagaimana tidak 100% dia akli. Ya, tapi kalau kita ingin mengkelompokkan suatu kitab tafsir itu adalah bil ma'thur atau bil ra'yi, maka dilihat apa yang dominan gitu ya. Ya, kita bisa ambil beberapa contoh surat misalnya terkait dengan dominannya di wilayah apa. Kalau dominannya menyebutkan riwayat, maka bisa dikategorikan itu tafsir bil ma'thur. Tapi kalau dominannya adalah akli, ya dengan menyebut riwayat hanya sebagai istishhad ya atau sebagai penguat saja, maka ini bisa dikategorikan tafsir bil ra'yi. Nah, namun Syekh Az-Zahabi menyimpulkan tafsir Bahrul Ulum termasuk tafsir bil ma'thur karena dominan berisikan riwayat. Ya. Baik. Ini untuk tafsir bil ma'thur yang kedua yaitu Bahrul Ulum lil Imam Abil Lais As-Samarqandi.